Baiklah, daftar selanjutnya untuk Wikipedia channel Ibu Sri Mulyani Indrawati, Sarjana Ekonomi, MSc, VHD, lahir 26 Agustus 1962, adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Sri Mulyani, SE, MSc, VHD. Menteri Keuangan Indonesia yang ke-26. Petahana mulai menjabat 27 Juli 2016 di masa Presiden Joko Widodo dan di masa Wakil Presiden Yusuf Kala, dan di masa Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pendahulu Bambang Brojonegoro, masa jabatan 7 Desember 2005 sampai 20 Mei 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden kala itu bernama Bapak Yusuf Kala, dan Wakil pendahulu Budiono. Yusuf Kala Anwar pengganti Agus Martowardojo, Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani pun berikutnya Pelaksana Bank Dunia, masa jabatan 1 Juni 2010 sampai 27 Juli 2016. Presiden Robert B. Zwilling. Jim Yong Kim, pendahulu Zuan Jes, Double pengganti Kiel Vitters. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas masa jabatan 13 Juni 2008 sampai 20 Oktober 2009. Dikala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan pendahulu Budiono pengganti Hatta Rajasa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-8, masa jabatan 21 Oktober 2004 sampai 7 Desember 2005. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pendahulu Hui Kian Kie pengganti Pasca Sucipta Informasi. Pribadi lahir Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani Indrawati, dan inisial pada lahir 26 Agustus 1962, umur 59. Lahir di Tanjung Karang, Lampung, Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Partai politik independen. Suami bernama Sony Sumartono. Anak 3, alma mater Universitas Indonesia, University of Lyons Urban, Camping Pekerjaan Ekonomi. Berikutnya, Sri Mulyani adalah seorang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diemban mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brojonegoro. Ia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Ya, emansipasi wanita di Indonesia tugas berat namun mulia. Pada tahun 2004, dia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menko Perekonomian, Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Lanjut, Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seseorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, LVIM, FEUI. Sejak Juni 1998, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008, dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Global Asia bulan Oktober 2007. Kehidupan awal Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, sekarang Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus 1962. Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Profesor
Satmoko dan Retno Sriningsih. Namanya bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sanskerta. Sri berarti sinar atau cahaya yang bersinar, yang merupakan nama yang umum bagi perempuan Jawa. Mulyani berasal dari kata mulia, juga berarti berharga. Indrawati berasal dari kata indra, dan akhirnya feminim wati. Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1986. Ia kemudian memperoleh gelar master dan doktor di bidang ekonomi dan University Illinois at Urban Camping pada 1992. Tahun 2001 ia pergi ke Atlanta, Georgia untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID, USA Agency for International Development. Dengan tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia, ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai profesor di Andrew Young School of Polish Student di Georgia State University dari tahun 2002 sampai 2004. Ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara. Pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menikah dengan Bapak Tony Sumartono, yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai 3 anak. Ia tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik manapun. Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu 2005 sampai 2010, Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai Menteri Keuangan ialah memecat petugas korupsi di lingkungan Departemen Keuangan. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memperkarusai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Dia berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Pada tahun 2004, di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Indonesia mendapat 4,6 miliar US dollar dari investasi langsung luar negeri. Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi 8,9 miliar US dollar. Pada tahun 2006, hanya 1 tahun setelah menjabat menteri, ia disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney. Selama masa jabatannya pada tahun 2007 di Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Namun pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6%. Akibat perlambatan dalam ekonomi global. Pada Juli 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, menggantikan Budiono yang akan mengambil jabatan di Bank Indonesia. Pada Agustus 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Cadangan valuta asing negara Indonesia mencapai nilai tertinggi sebesar 50 miliar US dollar. Ia mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP dari 60%, membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah. Ia mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di Departemen Keuangan. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi presiden tahun 2009, ia kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Tahun 2009 ekonomi Indonesia tumbuh 4,5%. Di saat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran, Indonesia adalah satu dari 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4% pada tahun 2009, di samping Cina dan India. Di bawah pengawasannya, pemerintah berencana meningkatkan angka pembayaran pajak penghasilan dari 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta di 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari 600 triliun rupiah pada tahun 2010. Pada November 2013, surat kabar Inggris The Guardian merilis artikel disertai laporan berisi bocoran dari Edward Snowden
seorang karyawan CIA yang menunjukkan bahwa intelijen Australia diduga keras meretas telepon genggam beberapa petinggi politik Indonesia pada tahun 2009, termasuk Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri saat itu. Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela dengan mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah mata-mata melainkan akan digunakan untuk penelitian, dan ia bermaksud hanya akan menggunakan setiap bentuk informasi untuk hal baik. Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia. Ia menggantikan John-Joseph Dabow yang menyelesaikan 4 tahun masa jabatannya pada 30 Juni, mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, dan Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pengunduran dirinya berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurunkan sebesar 3,8%. Nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dolar, merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan. Kejadian ini disebut sebagai Indonesia Lost and the World Gain, kerugian Indonesia dan keuntungan dunia. Beredar isu bahwa pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakri Group. Penolakan Sri Mulyani untuk mendukung kepentingan Bakri terkait batu bara dengan menggunakan dana negara, dan penolakan Sri Mulyani untuk menyatakan bahwa semburan lumpur Sidoarjo yang secara luas dipercaya disebabkan dari pengeboran oleh perusahaan Bakri adalah bencana alam. Pada 20 Mei, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penggantinya yaitu Agus Martowardojo, CEO dari Bank Mandiri. Pada 2014, ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia, urutan ke-38. Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat. Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Financial Asia berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3% menjadi 2,5% dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak tax amnesty, yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh lebih melebihi proyeksi Bank Indonesia. Di era Sri Mulyani, pemerintah pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun anggaran 2016. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Sri Mulyani juga menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook. Pada tanggal 11 Februari 2018, dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia, Best Minister Award. Penghargaan diserahkan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid yang merupakan wakil presiden Uni Emirat Arab, Perdana Menteri, dan penguasa Dubai. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju, Presiden 2019 sampai 2024. Sebelum pengunduran dirinya sebagai menteri pada tahun 2010, anggota DPR mencurigai Sri Mulyani terlibat tindak pidana penalangan dana Bank Senturi pada tahun 2008. Dana talangan Senturi yang awalnya sebesar 1,6 triliun rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritik kebijakan-kebijakan Sri Mulyani termasuk penalangan dana tersebut ke latar pendidikan Ibu Sri Mulyani. SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 1975 sampai 1978, SMA Negeri 3 Semarang pada tahun 1978 sampai 1981, Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia pada tahun 1981 sampai 1986, Master of Science of Policy Economic di Universitas of
Illinois Urban Campaign USA pada tahun 1988 sampai 1990. FHD of Economic di University of Illinois Urban Campaign USA pada tahun 1990 sampai 1992. Spesialis peneliti di Economic, Moneter, and Perbankan, Ekonomi Tenaga Kerja. Pengalaman kerja Ibu Sri Mulyani, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, LVIM FEUI, pada Juni 1998 sampai sekarang. Narasumber Subtim Perubahan Undang-Undang Perbankan, Tim Reformasi Hukum, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Agustus 1998 sampai dengan Maret 1999. Tim Penyelenggara Konsultan, Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 1999 sampai 2000. Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada 15 Mei sampai 1999 sampai sekarang. Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan Republik Indonesia, pada Juni 1998 sampai sekarang. Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIVI TVRI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 sampai sekarang. Redaktur Ahli Majalah Bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 sampai sekarang. Anggota Komisi Pembimbing Mahasiswa S3 atas nama Saudari Andrianto Wijaya, NRV 95507. Program Dr. S3, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, pada Juni 1998. Ketua 1 Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri, serta Kebijaksanaan Pembangunan PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISIA 1996 sampai 2000. Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik UI pada tahun 1996 sampai Maret 1999. Wakil Kepala Bidang Penelitian LVIM FEUI Mei pada tahun 1995 sampai Juni 1998. Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LVIM FEUI 1993 sampai Mei 1995. Research Association LVIM FEUI pada tahun 1992 sampai sekarang. Pengajar program S1 dan program eksistensi FEUI S2 dan S3. Magister Manajemen Universitas Indonesia pada tahun 1986 sampai sekarang. Anggota Kelompok Kerja GATS Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1995. Kemudian anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan BKKBN pada tahun 1995. Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk Asisten 4 Menteri Negara Kependudukan BKKBN Mei sampai Desember 1995. Kemudian staf ahli bidang analisis kebijaksanaan OTO Bappenas tahun 1994 sampai 1995. Asisten Profesor University of Illinois at Urban Campaign USA pada tahun 1990 sampai 1992. Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1985 sampai 1986. Di bidang penelitian Ibu Sri Mulyani, pertama kompetisi perbankan di Jakarta, Indonesia, BNI 1946 sampai 1987. Study of Effect on Long-Term Overseas Training on Indonesia, Participant Trainees, OTO Bappenas LVIM FEUI 1998. Penyusunan studi dampak ekonomi sosial kehutanan Indonesia, Departemen Kehutanan LVIM FEUI 1992. Survei pemasaran pelumas otomotif Indonesia, Pertamina LVIM FEUI 1993. The Prospect of Automotive Market and Factor Affecting Consumer Behavior of Purchasing Car, PT Toyota Astra LVIM FEUI 1994.
Restrukturisasi Anggaran Daerah Departemen Dalam Negeri LPIM FEUI 1995, The Evaluation of Degree and Non-Degree Training OTO Bappenas 1995, Fiscal Reform in Indonesia, History and Perspective 1995, Potensi Tabungan Pelajar DKI Jakarta Bank Indonesia LPIM FEUI 1995, Studi Rencana Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Departemen Pariwisata, Pos and Telekomunikasi LPIM FEUI 1996, Interregional Input Output JICA Stake 3 1996, Studi Kesiapan Industri Dalam Negeri Memasuki Era Perdagangan Bebas Departemen Perindustrian dan Perdagangan LPIM FEUI 1997, Penyusunan Rencana Revelita 7 Departemen Perindustrian dan Perdagangan 1997, Indonesia Economic Outlook 1998 sampai 1999, Indonesia Forum 1998, Country Economy Review for Indonesia, Asian Development Bank 1999. Begitulah Wikipedia Channel membahas tentang Ibu Sri Mulyani. Semoga ini menjadi dokumenter dan menjadi sebuah emansipasi wanita yang sangat luar biasa di era milenial. Sampai ketemu di Wikipedia Channel selanjutnya, akan membahas Wikipedia yang begitu penting dan menjadi sejarah untuk Indonesia dan masyarakat dan di seluruh dunia. Dan ada pembahasan Wikipedia selanjutnya. Sampai bertemu kembali